Action, minasan konnichiwa, Pao desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang ujian Tokute Gino di bidang perhotelan ya. Nah, jadi ini adalah informasi yang sangat bagus sekali untuk teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia ya, yang sedang nunggu-nunggu kapan sih ujian perhotelan ada di Indonesia. Nah, di sini adalah waktu yang sangat tepat ya dan pas sekali buat teman-teman ikut dan daftar ujian Tokute Gino di Indonesia, karena sebentar lagi itu ujian Tokute Gino di Indonesia itu akan diadakan. Mungkin juga ada ya beberapa teman-teman itu yang udah tahu ya kalau di Indonesia diadakan ujiannya, dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu ini jadi informasi yang sangat bagus ya. Nah, maka dari itu di sini gue akan menjelaskan ya beberapa hal penting yang perlu teman-teman ketahui sebelum teman-teman itu mendaftarkan ujian Tokute Gino di bidang perhotelan untuk di Indonesia ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang nonton video ini, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, untuk penjelasan ujian Tokute Gino di bidang hotel ya di Indonesia, gue akan jelaskan itu melalui laptop ya seperti biasa, karena menurut gue di laptop ini sangat praktis ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke laptop. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini ada website ya, KAIP ya. KAIP ini adalah website untuk pendaftaran ujian perhotelan. Di sini kaip.or.jp ya. Kalau teman-teman tulis di Google, tulis saja KAIP seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman pilih KAIP ini ya. Nah, setelah teman-teman pilih, itu ujiannya page-nya seperti ini ya. Mungkin buat teman-teman yang sering mengunjungi website ujian perhotelan itu udah familiar ya. Atau mungkin kalau teman-teman lihat gue sering ngebahas tentang ujian perhotelan, ini bentuk websitenya seperti ini ya. Jadi itu sudah familiar sekali ya bagi teman-teman yang udah biasa ya. Nah, sekarang kita scroll ke bawah. Di sini ada ya informasi terbarunya tanggal 25 bulan 9 ya. Ini baru 5 hari karena videonya ini tanggal 30 ya. Nah, sekarang kita pilih yang ini. Nah, setelah kita pilih yang ini, akan muncul halaman seperti ini ya, halaman penjelasan tentang ujiannya. Kalau kita lihat di halaman paling atas, tulisan paling atas, di sini dikatakan ya, tahun 2022, bulan 11 sampai bulan 12, itu di Indonesia, Jakarta dan Bali, Nioite, Tokute Gino Ichigo, Shokutei, Shiken o Jisushi-shimasu. Nah, di sini adalah dikatakan kalau tentang untuk ujian Tokute Gino itu di Indonesia diadakan tanggal bulan 11 sampai bulan 11 sampai bulan 12 tahun 2022 ya. Nah, sekarang kita scroll ke bawah ya. Di sini ada semacam kata pembuka, itu kita abaikan saja ya. Nah, sekarang di sini kita masuk ke poin pertama ya. Poin pertamanya di sini adalah kaijo ni yotte nijiga koto ni narimasu. Ini setiap waktu dan tempatnya itu berbeda-beda ya. Nah, di sini untuk yang kedua kita lihat ya, ini yang paling penting ya, yang warna merah ini adalah Juken Ryo. Juken Ryo-nya itu adalah ini ya, yang Jumang atau Rp400.000 des. Jadi harga ujiannya Rp400.000 ya, itu lumayan juga ya buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia. Rp400.000 itu mahal. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut ujian itu sebaiknya ujiannya bersungguh-sungguh, karena nggak mau tainai kan. Nah, selanjutnya itu adalah shiken wa tableto tanmatsu o shiyoshite ikimasu. Artinya di sini adalah ujiannya itu menggunakan tablet ya. Nah, kalau kita lihat lagi di sini tableto wa shiken senta ga yoishimasu. Artinya tabletnya itu disediakan oleh penyedia atau penyelenggara ujiannya. Jadi teman-teman itu nggak perlu bawa tablet di rumah ya. Jadi nggak perlu khawatir karena ujiannya itu disediakan oleh ini penyelenggaranya. Selanjutnya kita lihat di sini Shiken ni oite 18 sai ijou no kata de areba juken suru koto ga dekimasu. Artinya di sini adalah teman-teman yang berhak untuk mengikuti ujian itu adalah teman-teman yang sudah berusia 18 tahun ke atas ya. Jadi ketika teman-teman belum sampai 18 tahun ke atas, jadi mungkin belum bisa ya. Jadi harus yang 18 tahun ke atas. Ini poin-poin penting aja ya. Nah, di sini kalau teman-teman scroll ke bawah, ini teman-teman bisa lihat jadwalnya ya, ada di Jakarta sama Bali ya. Kalau untuk Jakarta teman-teman bisa lihat di sini ada bulan 11 tanggal 29 sama 30 sama bulan 12 tanggal 1, 3, 4, 5 ya. Kalau untuk di Bali itu ada bulan 12 tanggal 8, 9, 10. Nah, seperti itu ya. Dan di sini ada poin dikatakan ya, kononaka no ichinichi shika shiken dekimasen. Artinya dalam ujian ini cuma 1 hari aja ya teman-teman bisa mengikuti ujian, karena nggak mungkin ya teman-teman itu mengikuti ujian 2 hari ya, dan itu nggak boleh. Nah, selanjutnya kita lihat ke bawah ya untuk ini shiken jikanya. Shiken jikanya di sini ada di Jakarta jam segini ya, teman-teman bisa cek sendiri untuk Jakarta. Terus kalau untuk di Bali jam segini ya, ada 5 kali ujian ya dalam nggak 1 hari sih mungkin ini ya, dalam 1 hari kali ya bisa jadi. Nah, jadi ini ada 5 jadwal. Nah, di sini kalau kita scroll lagi ke bawah, ini Juken Shasu Joken ya. Ini kalau kita lihat ini
Yang poin pertama itu ikai no shiken wa ikai no shiken de gome ga juken dekimasu. Artinya dalam satu kali ujian itu bisa menampung 50 orang ya. Jadi lumayan banyak ya slotnya. Nah, terus yang selanjutnya kalau yang nomor 2 itu adalah shiken jikan wa joki no 1 から5までの各70分で1回の1日5回の試験を行きます. Artinya di sini dari apa ya, dalam setiap ujian itu ya, ujiannya kan ada 5 kali jadwal tuh. Dalam setiap kali ujian itu ada waktunya itu adalah 70 menit ya. Jadi lumayan panjang ya waktunya, itu 70 menit dalam satu kali ujian. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ke bawah ya, Moshikomi kiken nai ni tadashiku moshikonde kudasai. Artinya adalah di sini ketika teman-teman itu mendaftar, tolong pastikan kalau data yang teman-teman daftarkan itu benar ya, jangan sampai ada kesalahan, baik itu nama, tanggal lahir, lokasi di mana tempat tinggal, alamat segala macamnya, itu sebaiknya diperiksa dengan baik ya, jangan sampai ada kesalahan. Nanti kalau ada kesalahan, nanti di sertifikat teman-teman itu juga bisanya salah ya jadinya. Nah, selanjutnya ini ya, shiken kazu ga joken ga tachishita bae wa moshikomi suryo shimasu hayame ni moshikonde kudasai. Nah, di sini dikatakan ya itu bisa kemungkinan kalau apa ya, teman-teman itu sebaiknya mendaftarnya itu lebih cepat ya. Jadi nanti supaya teman-teman itu nggak kehabisan slot ya, karena nggak tertutup kemungkinan ini bisa slotnya itu habis, karena untuk setiap jadwal itu hanya 50 orang ya. Jadi teman-teman itu daftarnya sebaiknya lebih awal ya, atau lebih cepat. Nah, terus di sini katakan tajutsu no shiken ni shitai hito dake moshikonde kudasai, itazura de moshikonmanai de kudasai. Nah, artinya di sini ya, yang berhak untuk mendaftarkan ujian itu adalah orang-orang yang memang ingin ikut ujian ya. Jadi di sini calo sebaiknya jangan daftar ya. Jadi memang benar-benar orang-orang yang pengen mengikuti ujian aja, seperti itu. Nah, di sini dikatakan ya, kokono kaida gokei wa 2100 orang. Lumayan banyak juga ya. Nah, di sini adalah Moshikomi Kikang. Moshikomi Kikang ini adalah batas pendaftarannya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau di sini tahun 2022 bulan 11 tanggal 2 hari Kamis dari Nihon Jikang ya. Nihon Jikang ini artinya 2 jam lebih cepat ya. Jadi kalau di Nihon Jikang itu kan kalau jam 1 berarti di Indonesia itu jam berapa tuh? Jam 11 ya. 12 ya, jam 11 ya mulainya. Dan itu berakhirnya bulan 11 tanggal 8 hari Selasa jam 12 Made. Artinya kalau di Jepang itu bulan 12, artinya kalau di Jepang itu jam 12, artinya di Indonesia itu sampai jam 10 ya. Ini teman-teman harus cuy ya, harus perhatikan. Nanti teman-teman sebaiknya kalau ujiannya udah buka langsung daftar supaya kebagian slot ya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah ke bawah. Selanjutnya ke bawah ini adalah dikatakan Moshikomi Peiji wa kochira kara ikimasu. Jadi di sini adalah website untuk pendaftarannya di sini ya. Teman-teman cukup pergi ke sini. Terus di sini, mazu wa my page ni toroku shite kudasai. Toroku wa itsu demo oke dekimasu ya. Nah, jadi di sini sebelum teman-teman mendaftarkan ujian, sebelumnya teman-teman itu harus mendaftarkan akun ya, dan pendaftaran akun itu kapan aja bisa. Di sini ada juga ya websitenya disediakan seperti yang ini, sis.caip.or.jp ya. Nah, di sini Moshikomi Kikang wa zenkai kai joukyo tsu to narimasu. My page toroku hoho ya Moshikomi hoho ni suite wa kochira page de kuashiku setsumei shimasu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman pengen tahu ya detail informasi tentang pendaftaran ujian, pendaftaran akunnya, teman-teman bisa pilih yang merah ini ya kalau pengen tahu. Nah, di sini kita pilih aja kali ya yang merah. Oke, di sini ya sama aja sih sebenarnya. Kalau yang ini, yang gue jelasin barusan. Nah, oke ya, sama aja sih sebenarnya. Nah, di sini ada stepnya ya, kalau teman-teman lihat ya, nggak perlu susah-susah lagi ya buat stepnya seperti ini. Ini juga ada fotonya, seperti ini semuanya ada ya. Oke. Nah, di sini lebih kurang seperti itu ya untuk pendaftaran ujiannya ya. Jadi di sini kalau bisa gue simpulkan ya, di sini untuk ujiannya itu ada di Jakarta dan di Bali ya. Untuk jadwalnya teman-teman bisa lihat yang tadi ya. Terus untuk biaya ujiannya itu adalah 400.000 dan lumayan mahal ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut ujian silahkan belajar bersungguh-sungguh, karena ini 400.000 itu mahal loh di Indonesia. Bahkan di Jepang pun 4.000 yen itu mahal, lumayan sih, dapat macam-macam lah ya. Jadi
buat teman-teman yang masih coba-coba, yang penting nggak usah dulu ikut ujian, lebih baik kasih kesempatan buat teman-teman yang memang serius pengen ikut ujian ya. Jadi slotnya itu termanfaatkan dengan baik. Jadi teman-teman yang ikut ujian itu rata-rata bisa lulus seperti itu ya. Dan juga satu lagi ya, pertanyaan dari teman-teman yang sering teman-teman pertanyakan itu adalah soal materi ujian ya. Untuk materi ujian itu memang nggak disediakan oleh website bukan OTAF, KAIP ini ya, karena memang dari awal itu memang materinya itu nggak ada. Tapi kalau contoh soal itu ada disediakan, teman-teman bisa cek aja di sini. Dan gue pun juga udah pernah ngebahas tentang contoh soal, dan biasanya contoh soal yang teman-teman dapatkan itu sebenarnya hanya untuk referensi ketika teman-teman ujian aja ya. Dan untuk ujian sendiri mungkin itu contoh soal nggak akan ada yang masuk seperti itu ya. Lumayan beda waktu itu gue seperti itu ya. Dan ayah pun bilang untuk contoh soal sama ketika ujian itu soalnya sangat beda sekali ya, nggak ada yang sama satupun soalnya ya. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya untuk pendaftaran ujian Tokutai Gino di bidang hotel ya, informasi yang di Indonesia. Di sini gue juga sempat ngebahas ya, yaitu tentang ujian praktek ya. Teman-teman bisa nonton video gue yang tentang pembahasan ujian praktek ujian hotel dan bagaimana review ujian hotel ya. Itu gue ada pernah bikin, silahkan aja nanti cek. Gue bakal lampirin juga di deskripsi. Nah kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.